Ini satu doa termasuk satu kalimat yang pendek tapi komplit artinya. Jadi kita minta kepada Allah dengan kata-kata yang pendek, maksudnya adalah rajinkan aku ya Allah untuk beribadah kepada Engkau dan sihatkan, afiatkan dan makmurkan kehidupan. Kita bisa mengendalikan nafsu, kita bisa menjauhi daripada maksiat, dan kita jauh daripada musibah. Ini doa dibaca bagus sesudah sembahyang subuh, artinya antara subuh sampai terbit matahari. Itu syarat pertama untuk memperbaiki diri. Kalau pada macam itu, kayak apapun kita mengaji, kayak apapun kita nuntut ilmu, kayak apapun ilmu yang ada pada kita kadang menjadi manusia baik. Nah, jadi di situ jalannya untuk mencapai ketinggian derajat di sisi Allah. Nah, kalau berjalan kayak itu terus tiap hari, Allah akan membukakan pintu utama daripada untuk mengenali Allah, yang bisa disebut karena dengan pintu mukasyafah. Kita mulai dibukakan oleh Allah segala macam keajaiban makhluk Allah Ta'ala, keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah orang dibukakan Allah pintu, jadi mudah, belajar mudah, mencari rezeki semua jadi mudah. Kenapa? Allah memberikan petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, manafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kemudian baca olehmu akan doa Nabi Isa alaihi wa ala nabiyyina assalatu wassalam. Sesudah kita membaca doa-doa yang tersebut di atas, maka kita disuruh untuk membaca doa yang pernah dibaca oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini waktunya masih sesudah sembahyang subuh. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadik la biyadi ghairik wa asbahtu murtahinan bi'amali fala fakira afqara minni ilaika wala ghaniya aghna minka an. Artinya, ya Allah, sesungguhnya jadilah aku tidak dapat menolak apa-apa yang aku bencikan dia. Aku tidak bisa menolak sesuatu yang aku tidak senang. Dan aku tidak memiliki kemanfaatan daripada apa yang aku harapkan. Dan jadilah segala urusanku di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Dan jadilah aku terikat dengan amalanku sendiri, tergadai dengan amalanku sendiri. Setiap manusia itu tergadai dengan amal perbuatannya. Maka tidak ada orang yang fakir yang lebih fakir daripadaku. Dan tidak ada orang yang kaya yang lebih kaya daripada engkau. Allahumma la tusmit bi aduwi wa la tasu' bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'al ad-dunya akbara hammi wa la mablagha ilmi wa la tusallit alayya bi dhanbi man la yarhamuni. Ya Allah, janganlah engkau sukakan akan musuhku. La tusmit bi aduwi. Jangan kau gembirakan dengan aku, musuh-musuhku. Wala tasu' bi sadiqi, dan janganlah engkau jahatkan akan kawanku. Musuh kita banyak. Pertama dan utama adalah nafsu yang ada di dalam diri kita. Itu musuh. Yang kedua, musuh kita adalah iblis beserta anak buahnya syaitan. Yang ketiga, musuh kita adalah orang-orang yang iri dengki kepada kita. Nah, jadi kita diajari oleh Nabi Isa untuk berdoa, la tusmit bi aduwi, ya Allah, janganlah engkau sukakan akun musuhku. Kapan musuh kita itu suka? Kapan musuh kita itu senang? Musuh kita nafsu itu senang apabila kita meluluskan kehendaknya. Iblis, syaitan akan senang apabila kita tergoda untuk melakukan maksiat atau menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang dengki kepada kita akan gembira
akan suka kalau kita mendapat musibah. Nah, kita berdoa, ya Allah jangan engkau supakan akan musuhku. Artinya apa? Kita bisa mengendalikan nafsu, kita bisa menjauhi daripada maksiat, dan kita jauh daripada musibah. Karena kalau kita dapat musibah, orang yang dengki suka. Kalau kita berbuat maksiat, iblis suka. Kalau kita menunaikan hawa nafsu, nafsu yang suka. Nah, jadi kita minta kepada Allah, la tusmit bi aduwi. Jangan kau senangkan dengan aku musuhku. Ini satu doa, termasuk satu kalimat yang pendek tapi komplit artinya. Wala tasuh bi sadiki, dan jangan engkau jahatkan akan kawanku. Siapa kawan-kawan kita? Banyak juga, antara lain kawan kita adalah pertama, roh. Kawan yang selalu mendampingi kita. Roh. Roh ini apa fungsinya? Di samping sebagai sumber daripada kehidupan, roh ini adalah fungsinya satu alat untuk kita bisa ma'rifat kepada Allah. Itu roh. Yang kedua, kawan kita yang selalu di sisi kita adalah malaikat. Yang ketiga, kawan kita adalah orang-orang yang cinta kepada kita. Doa kita kepada Allah, jangan engkau jahatkan ya Allah denganku ini kawan-kawanku. Jangan engkau sedihkan dengan aku kawan-kawanku. Kapan roh itu kada sedih dengan kita? Bila mana kita beribadah kepada Allah. Kapan malaikat itu kada sedih dengan kita? Bila mana kita beribadah kepada Allah. Kapan orang-orang yang cinta kepada kita itu kada sedih dengan kita? Bila mana kita mendapat sihat dan afiat dan kemakmuran. Nah, jadi kita minta kepada Allah dengan kata-kata yang pendek, wala tasu' bi sadiki. Maksudnya adalah, rajinkan aku ya Allah untuk beribadah kepada Engkau, dan sihatkan, afiatkan, dan makmurkan kehidupan. Wala tasu' bi sadiki. Dan janganlah engkau jahatkan akan kawanku. Seperti doa Nabi, doa Habib Ali Al-Habasyi, Allahumma amur jasadi binuri ibadatik, wa'mur ruhi binuri ma'rifatik, wa'mur sirri binuri musahadatik. Ya Allah, makmurkan jasadku ini dengan cahaya ibadah kepada Engkau. Wa'mur ruhi, dan makmurkan ruhku binuri ma'rifatik, dengan cahaya ma'rifah kepada Engkau. Memang tugas roh itu adalah untuk ma'rifatullah. Wa'mur sirri binuri musyahadatik, dan makmurkan hatiku yang paling dalam binuri musyahadatik, dengan nur musyahadah kepada Engkau. Wala taj'al musibati fi dini, wala taj'alid dunya akbara hammi, wala mablagha ilmi, wala tusallit alayya bi dzambi man la yarhamuni. Dan jangan engkau jadikan ya Allah musibahku pada agamaku. Karena apa? Karena musibah agama ini kada bisa ditapali, kada bisa ditambali lagi, kada bisa diperdapati. Kalau orang dapat musibah harta, musibah kesehatan, itu bisa digantikan. Kalau kita kehilangan duit 1 juta rupiah, itu isok-isoknya atau bulan depan atau tahun depan bisa diganti 1 juta. Kalau kita dapat musibah kesehatan, sewaktu-waktu bisa ada sihatnya. Tapi kalau orang dapat musibah agama, itu kada akan bisa menutupinya. Kada akan bisa menutupinya. Misalnya kita meninggalkan sesuatu amalan yang sudah terbiasa. Kita sudah misalnya sembahyang subuh membaca bacaan ini, mbah maghrib membaca bacaan ini. Oleh karena satu hal, amalan itu tertinggal. Nah, itu musibah ngarannya pada agama. Dan itu kada bisa ditutupi lagi, kada bisa diperdapati. Sedangkan di Ka'bah itu fungsinya kabaan itu adalah hanya untuk membiasakan nafsu agar memperhatikan amal. Mengenai keluputan itu kada bisa di Ka'bah. Kenapa sebabnya kada bisa di Ka'bah? Karena setiap waktu-waktu itu ada mempunyai tugas-tugas ibadah tersendiri. Kalau kita mengka'bah misalnya amalan yang biasa terbaca antara pukul 5 sampai pukul 6, tinggal.
Kemana mengqadanya itu? Oh, diqadha ke pukul 7. Padahal pukul 7 itu sendiri ada tugas lagi yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi umur kita ini kada kawa lagi untuk memperdapati ketinggalan-ketinggalan ibadah yang kita lakukan. Walaupun itu diqadha. Nah, jadi musibah pada agama itu yang paling berat, yang kada bisa diperdapati, kada akan bisa diganti. Sekecil apapun musibah dalam agama, itu adalah kerugian bagi kita. Makanya doa Nabi Isa ini, wala taj'al musibati fi dini, dan jangan engkau jadikan musibahku itu pada agama. Wala taj'alid dunya akbara hammi, dan jangan engkau jadikan dunia ini sebesar-besar cita-citaku. Kita boleh mencita-cita dunia. Atau saat kita hendak berisi kendaraan, atau saat hendak berisi rumah, atau saat hendak berisi toko, atau saat hendak berisi kebun, atau saat hendak berisi tanah, atau saat hendak berisi itu, macam-macam. Itu boleh kita mencita-cita, karena dilarang. Cuma jangan sampai cita-cita dunia-dunia itu melebihi daripada cita-cita akhirat. Yang lebih penting kita cita-citakan adalah sesudah mati itu kita mempunyai tempat yang bagus di dalam surga. Tempat yang berdampingan dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang dimana kita bisa selalu melihat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cita-cita yang terbesar daripada hidup kita adalah urusan akhirat. Jangan cita-cita kita hanya untuk urusan dunia. Nah, jadi Nabi Isa mengajari doa, wala taj'alid dunya akbara hammi. Dan jangan engkau jadikan dunia ini sebesar-besar cita-citaku. Wala mabalagha ilmi, dan jangan pula engkau jadikan dunia ini kesudahan daripada ilmuku. Jangan hanya menuntut ilmu yang hanya urusan-urusan keduniaan. Wala tusallit alayya bidambi man la yarhamuni, dan jangan engkau kuasakan ke atasku. Artinya janganlah hambamu ini berada di bawah kepemimpinan. Janganlah hambamu ini berada di bawah orang tua. Janganlah hambamu berada di bawah seorang raja. Dengan sebab dosaku akan orang yang tidak menaruh balas kasihan kepadaku. Ya Allah, maksudnya jangan sebab karena hamba ini berdosa, janganlah hamba ini diletakkan di bawah kepemimpinan orang yang tidak sayang kepada hamba. Baik itu raja, baik itu orang tua kita, baik itu guru kita, baik itu suami kita. Jangan sampai hidup kita ini diatasi oleh orang-orang yang tidak sayang kepada kita. Wala tusallit alayya bidambi man la yarhamuni. Nah, di situ doa Nabi Isa. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah wa la amliku daf'a ma arju, wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairik, wa asbahtu murtahinan bi'amali fala faqira afqara minni ilaik wa la ghaniyya aghna minka anni. Allahumma la tusmit bi aduwi wa la tusuh bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'alid dunya akbara hammi wa la mabalagha ilmi wa la tusallit alayya bi dzambi man la yarhamuni. Ini doa dibaca bagus sesudah sembahyang subuh, artinya antara subuh sampai terbit matahari. Kemudian setelah itu hendaklah engkau berdoa dengan apa saja doa yang engkau kehendaki daripada segala doa yang masyhur, dan hendaklah engkau hafiz, artinya hafal doa yang telah kami tuliskan di dalam pasal Ad-Da'awat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan hendaklah engkau bahagikan, dan hendaklah engkau bahagikan, engkau bagi artinya masamu, waktumu selepas sembahyang subuh tadi sampai kepada masa terbit matahari kepada 4 bahagia. Pokoknya kita pukul 5 habis sembahyang subuh. Nah, terbit matahari. Jadi 50 menit ini waktu yang sangat agung, waktu yang sangat berharga. Mulai habis subuh sampai terbit matahari, 50 menit kira-kira untuk bulan-bulan ini. Nah, waktu 50 menit itu kita bagi 4. Dibagi 4. Bahagian yang pertama berdoa. Ini sembahyang subuh, tentu kita baca wirid-wirid yang ada tadi, berdoa. Kedua, berzikir dan bertasbih. Dan hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih. Nah, berzikir itu disuruh kita bertasbih. Tasbih. Apa gunanya tasbih itu? Walaupun Nabi tidak pernah ada riwayat Nabi kita bertasbih.
Cuma Nabi membiarkan istri beliau bertasbih. Salah seorang istri beliau ada amalan dengan batu-batuan. Habis baca sebiji andak sini, baca sebiji andak sini, baca sini. Bukan tasbih bentuknya cuma alat hitung juga. Nah gunanya bertasbih itu yang pertama adalah supaya kita bisa merutinkan amalan. Merutinkan amalan dengan jumlah yang tertentu. Bukan kita pamalar, ingin lawan amalan sehingga berhitung, bukan itu maksud bertasbih itu. Ada pendapat orang-orang luar mengatakan bertasbih itu orang pamalar, beramal, berhitung Allah Ta'ala, bukan itu maksudnya. Dengan adanya kita berhitung, beramal itu, kita bisa mengekali. Kan ujar Nabi, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Paling disukai amal itu kepada Allah yang paling kekal, yang paling rutin. Nah dengan bertasbih itu kita bisa rutin. Misal kita ambil zikir 100 kali. Ini isuk kawa pulang 100 kali. Isuknya kawa pulang 100 kali. Nah, jadi bisa mudawamah. Kalau kita kada berhitung, bisa lebih, bisa kurang. Nah itu Allah kada katuju nang itu. Allah katuju nang lurus kayak itu. Kalau bisa selalu naik. Nah bertasbih. Ketiga, membaca Al-Quran. Dan yang keempat, bertafakur. Maka hendaklah engkau memikirkan, tafakur nih, memikirkan betapa banyak dosa-dosa dan ketaksiranmu, kekuranganmu di dalam berbuat ibadah terhadap Tuhanmu. Dan engkau pikirkan pula betapa engkau berani mendadahkan dirimu kepada siksaan Tuhanmu yang sangat pedih dan kemurkaannya yang sangat besar. Nah, jadi 4 itu. Nah dengan adanya wirid-wirid yang sudah kita baca ini, itu sudah mencakup doa dan zikir. Ya, kan kita bisa tiap hari kita baca Atibul Atas, kemudian Akidah Alia As-Sakran, kemudian zikir tauhid. Itu sudah cukup 2 bagian, yaitu doa dan zikir. Tinggal lagi doa 2 macam yang kita baca untuk mencukupi supaya terbit matahari. Nah, yang pertama lagi tambah baca Al-Quran. Tambah baca Al-Quran. Yang ketiga, tafakur sedikit. Ditutup dengan tafakur, terbit matahari. Nah, jadi waktu berwirid itu jangan digunakan untuk mutalaah. Berwirid menghafal tasrifan, berwirid menghafal jilbab. Itu bukan salah waktunya. Waktunya salah. Ada berkah itu. Karena waktu yang sedemikian itu bukan untuk membaca ilmu saat itu. Karena saat itu Allah membukakan pintu kepada kita melalui zikir, doa, baca Quran, dan tafakur. Nah di luar itu ayo nak mutalaah. Ini waktu-waktu itu mutalaah atau mahafal kada mau berikit hafalannya. Pahamannya kada mau berikit. Waktunya waktu lain. Misalnya orang makanan. Kita bersapu, maulah kanyang baru. Waktu-waktu orang makanan. Waktu orang menghidangkan makanan, kita mesti makan. Yang lain digawi. Nah kada mau bagus nih tuh. Nah jadi waktu 50 menit. Sudah sembahyang subuh. Baca ratib zikir selawat nada, tambah sudah 2 jam, tinggal lagi baca Quran. Baca Quran, tentang baca Quran, tafakur. Nah ditafakurakan apa? Yang dipikirkan, yang gerakan hutang banyak, lain bulan kisahnya. Yang dipikirkan ini apa? Pertama, tentang berapa banyak dosa yang diperbuat. Yang kedua, tentang kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, tentang keberanian kita melakukan maksiat-maksiat kepada Allah. Yang keempat, yang ditafakurkan betapa banyak nikmat yang kita terima dari Allah. Berapa banyak nikmat yang kita terima dari Allah. Kada terhingga. Baik nikmat yang dalam tubuh atau nikmat yang di luar tubuh. Yang kelima, yang kita pikirkan tentang sedikitnya mensyukuri kita kepada nikmat Allah itu. Nah ini inti daripada tafakur itu. Dan hendaklah pula engkau pikirkan susunan waktumu dengan menentukan wirid yang akan engkau baca sepanjang hari nanti, supaya engkau dapat menyempurnakan wirid-wirid yang luput dari sebab ketaksiranmu. Dan hendaklah engkau pikirkan bagaimana engkau boleh menjaga diri di sepanjang hari supaya engkau tidak membuat sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Tuhanmu.
Jadi artinya waktu menjelang terbit matahari tadi kan tafakur sudah kita jalankan. Kalau masih ada waktu sebelum terbit matahari, laksanakan. Kalau yang ada cukup waktu, biar habis terbit matahari. Di mana kita dalam setiap hari itu mesti ada memprogram diri kita. Jangan hari-hari itu kita lepas. Ada program. Kan macam-macam ada program di sini. Jam 8 belajar, jam 10 istirahat, jam 10 belajar, setengah 12 istirahat, zuhur makan, kuring, basar, belajar, maghrib, bacaan. Itu ada programnya. Jadi program itu sudah bagus. Ditambah lagi program waktu pagi itu kita mengikat diri kita bahwa hari ini kita berjanji kepada diri kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Dalam istilah orang tasawuf ngarannya itu musyaratah. Nah, musyaratah itu mensyaratkan diri. Pada hari ini aku berjanji untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadaku dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah kepadaku. Itu secara umum. Secara umum. Bisa dirubah dengan cara lebih khusus. Misalnya kita ada hobi satu maksiat, atau kita mempunyai kesukaan atau maksiat. Nah, itu bisa kita ikat diri kita di waktu pagi itu bahwa hari ini ya Allah hamba berjanji tidak akan melakukan maksiat ini umpamanya. Dan hendaklah engkau pikirkan bagaimana engkau boleh menjaga diri sepanjang hari supaya engkau tidak membuat sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Tuhanmu. Dan hendaklah pula engkau berniat untuk membuat sebarang kebaikan kepada orang-orang Islam. Itu mesti ada dalam program. Hari ini kita mesti berbuat baik ada kepada orang Islam. Dan hendaklah engkau berazam, bercita-cita bahwa engkau sepanjang hari nanti tidak akan membuat sesuatu kecuali hanya taat kepada Allah. Ini cita-cita. Cita-cita. Waktu pagi. Kita hari ini tidak akan memperbuat sesuatu kecuali taat kepada Allah. Dan hendaklah engkau kasatkan, engkau niatkan membuat ketaatan yang termampu engkau membuatnya. Yang diniatkan itu yang mampu memperbuatnya. Jangan niat dengan mampu memperbuatnya. Kita misalkan diisi duit. Nah, berniat hari ini bersedekah 100.000. Bisa duit aja ada awalan itu. Nah, yang diniatakan ini perbuatan taat nang kawa menggawinya. Hari ini berniat untuk memberi makan 20 orang. Seorang aja makan lapas, orang kan 20 orang diberi makan lah. Nah, itu ada cocok niatnya. Dan hendaklah engkau pilih yang terlebih afdal di antara segala ketaatan. Dan hendaklah engkau pikirkan dengan teliti bagaimana cara mempersiapkan kemudahan pelaksanaan ketaatan itu. Nah, itu ngarannya oleh orang-orang suluk disebut musyaratah. Itu syarat pertama untuk memperbaiki diri. Kalau pada macam itu, kayak apapun kita mengaji, kayak apapun kita nuntut ilmu, kayak apapun ilmu yang ada pada kita kadang menjadi manusia baik. Kalau kita kadang mensyaratkan diri kita setiap pagi untuk menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, itu ngarannya musyaratah. Jadi mulai pagi sudah kita tanamkan janji kita. Nah, yang kita rintitannya panjang tuh kan. Kalau sudah kita menanamkan janji dalam diri tadi, lalu di situ diadakan apa? Murakabah. Nah, murakabah itu apa artinya? Kita awasi diri kita. Menepati janji kada. Tadi berjanji pagi tadi hendak membaca Quran hari ini 1 juz. Hendak membaca salawat 100. Membaca zikir 100. Tasbih 100. Quran 1 juz. Janji pagi tadi. Hendak ada berbuat maksiat. Itu janji. Ini dalam perjalanan hari diawasi. Nah, diawasi. Ngaratnya murakabah nih tuh. Ini hari sudah jam sekian nah. Sudah bersalawat 100. Sudah membaca Quran. Janji pagi tadi diawasi. Nah, diawasi. Kayaknya sampai kamarian menjelang maghrib itu diadakan muhasabah. Perhitungan. Nah, sebenarnya separuh jalan sudah nih. Kan mulai pagi sampai petang separuh jalan dah. Kalau tadi misalnya janji membaca Quran 1 juz, adakah sudah setengah juz? Membaca zikir 1000, adakah sudah 500? Membaca tasbih 100, adakah sudah 50? Nah, kita muhasabah. Tadi aku janji kada hendak maksiat kepada Allah. Adalah berbuat maksiat siang-siang tadi. Nah, kita muhasabah. Nah, muhasabah. Nah, sudah kita muhasabah ini, pasti ada kita pelanggaran-pelanggaran daripada janji itu. Ada pelanggaran. Tadi kada hendak maksiat, ternyata ada maksiat yang dilakukan. Tadi hendak berbuat baik kepada orang, ternyata menyakiti orang. Dalam muhasabah kita nih, menghitung. Nah, bila sudah terjadi muhasabah itu, diadakan lanjutan berikutnya kina mu'aqabah.
Muhakabah itu apa artinya? Penghukuman diri. Ya, orang melanggar itu mesti disangsi. Tadi Ikam berjanji bisukan tadi hendak berbuat baik kepada orang. Ternyata Ikam berbuat jahat. Nah, hukumannya apa? Ikam mbah maghrib atau mbah isya mesti membaca istighfar 100 kali. Nah, itu penghukuman. Itu hukum. Tadi Ikam mestinya mesti zuhur tadi Ikam berjamaah. Ternyata Ikam kada berjamaah zuhur tadi. Itu mesti dihukum. Hukumannya apa? Sembahyang sunat mutlak 20 rakaat. Itu mesti atau 10, terserah kita menghukumnya nah, supaya kita mampu melaksanakannya. Itu mesti dihukum 10 rakaat sembahyang sunat mutlak. Nah, muakabah namanya. Nah, orang yang muakabah ini diperlukan satu langkah berikutnya adalah mujahadah, kesungguhan. Bila kada sungguh kada tahu hukum diri seorang. Nah, bila kada sungguh kada tahu hukum diri, mesti mujahadah. Nah, bila sudah kita mujahadah berjuang melawan diri kawa melaksanakan hukuman yang kita tentukan kepada diri kita bisa terlaksana, mulai karena mujahadah tadi. Nah, di situ Allah mulai membukakan pintu kepada kita. Pintu utama daripada untuk mengenali Allah yang bisa disebut karena dengan pintu mukasyafah. Kita mulai dibukakan oleh Allah segala macam keajaiban makhluk Allah Ta'ala, keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di situ jalannya untuk mencapai ketinggian derajat di sisi Allah. Mulai pagi kita syaratkan diri kita berbuat kebaikan, menghindari kejahatan, kemudian kita awasi perjalanan diri, karena di sore hari, di petang hari kita hitung perjalanan. Kalau ada salah kita hukum dengan kesungguhan. Nah, kalau berjalan kayak itu terus tiap hari, Allah akan membukakan pintu. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mujahadah di jalan kami pasti akan kami beri tunjuk jalan kami ya Tuhan. Nah, dibukakan Allah. Nah, kalau sudah orang dibukakan Allah pintu, jadi mudah, belajar mudah, mencari rezeki semuaan jadi mudah. Kenapa? Allah memberikan petunjuk. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Jadi ini fungsinya. Namun kita bisukan kaden apa-apa, nang pacang digawi siang kaina. Menurut arus saja, arus rame-rame, arus ini kata dia perencanaan bisukan jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dengan pintu makrifat daripada Allah.